Shalom, selamat pagi untuk kita semua. Majelis GKS BS Metro mengucapkan terima kasih dan menyambut dengan sukacita atas kehadiran seluruh anggota jemaat dalam ibadah Natal ini. Mari kita awali ibadah kita pada pagi hari ini dengan sama-sama berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Allah, Bapa di surga, kami bersyukur karena Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, telah lahir di kandang domba di Bethlehem. Kami memuji nama-Mu yang kudus, karena Engkau telah melawat umat-Mu. Engkau telah memindahkan kami dari gelap ke dalam terang-Mu yang ajaib, dari maut ke dalam hidup yang kekal. Engkau telah berkenan mendamaikan kami dengan-Mu, sehingga kami hidup bersekutu dengan-Mu. Ya Allah yang Maha Pengasih, di hari Natal yang indah ini, hati kami meluap dengan rasa sukacita dan bahagia karena kebaikan-Mu. Kuasa Roh Kudus yang dahsyat itu mengurapi kami dalam ibadah Natal saat ini, agar kami semua bisa menerima sukacita di dalam Natal kami masing-masing. Terimalah ucapan syukur kami, umat yang telah Engkau lawat, dari diri anak-Mu, Yesus Kristus. Amin. Pada mulanya adalah cinta. Cinta kasih yang merajut semesta alam. Cinta yang membentuk simfoni nan indah dalam alunan kehidupan di dunia. Semua tercipta karena cinta kasih-Nya. Semua terpelihara karena kasih-Nya. Semua berjalan pada alurnya sebagaimana mestinya. Semua hidup dalam hangat rengkuhan sayang-Nya. Cinta hadir dalam terang sang surya. Lewat titik embun yang perlahan menguap, lewat tunas muda yang tumbuh dan mekarnya puncak bunga. Lewat kicau burung dalam hempasan gelombang, juga lewat lahirnya anak manusia. Sebagai tanda kasih-Nya kepada kita, patutlah kita angkat suara puji Dia, alam semesta Allah. Karena cintanya bagi semesta, mari berhimpun dan bersukaria, sambut dan sembahlah nama-Nya yang ajaib. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Kita awali ibadah kita dengan menyanyikan pujian nyanyian umat kidung jemaat 109 bait yang pertama, kedua, dan ke-8. Hai mari berhimpun. Hai
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita bersama-sama merayakan Natal saat kelahiran Tuhan Yesus Juru Selamat kita. Mari kita masuki ibadah sukacita Natal ini dengan bersama-sama menyatakan pengakuan kita bahwa penolong kita adalah Tuhan yang menciptakan langit, bumi, dan segala isinya, dan yang merengkuh kerapuhan ciptaan dalam kasih-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dipersilahkan duduk. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang mendasari ibadah Natal kita saat ini diambil dari Mazmur 98. Kita akan baca ayat 1 dan ayat yang kedua demikian. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Keselamatan telah dikerjakan kepadanya oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang daripadanya, telah menyatakan keadilannya di depan mata bangsa-bangsa. Amin. Hari ini masih dalam suasana melawan COVID-19, umat Tuhan di seluruh dunia bersukacita merayakan Natal. Kita pun sebagai umatnya di sini ikut dalam sukacita Natal. Natal sesungguhnya merupakan perayaan refleksi. Karenanya, Natal merupakan suatu peristiwa dengan narasi yang syarat dengan refleksi. Dalam garis kebangkitan, kita bisa merefleksikan Natal sebagai awal dari perjuangan menuju sukses. Awal dari salib dan penderitaan menuju kemuliaan dalam kebangkitan. Maka untuk yang sukses, entah dalam karir atau hidup, Natal bisa menjadi saat untuk bersyukur, melihat kembali seluruh perjalanan hidup dan karirnya. Kisah sukses pasti berawal dari kisah perjuangan. Dalam kesuksesan, seluruh lingkup dan dunia perjuangan awal bisa menjadi lebih berarti dan memberikan inspirasi. Dengan demikian, orang tidak gampang terhanyut, lalu menjadi angkuh, takabur, dan hanya menjunjung langit tetapi tidak lagi berpijak di bumi. Kita akan menyanyikan Kidung Jemaat 119 ayat 1, 2, dan 3. Hai dunia, gembiralah.
kita masuki pengakuan dosa. Dalam harmoni yang indah Sang Pencipta di semesta, ciptaan tersemai penuh cinta. Sampai akhirnya keberdosaan menjatuhkan kita dari kasih-Nya. Hanya ada kerapuhan dan kesedihan. Semua cinta terasa menghilang. Kecewa menghampiri, marah tak jarang ditemui, sakit hati tak sanggup dihindari, hingga akhirnya luka selalu setia menemani. Hidup terasa dipenuhi dengan kecewa dan iri hati, terombang-ambing oleh hantaman dosa, gentar menghadapi rasa takut. Tanpa sadar, luka dalam diri melahirkan luka bagi yang lain. Kehendak hati menjadi pandu dalam berucap dan berujar, Tuhanku, ampunilah. Seringkali lidah kami bagai pedang bagi sesama, dan dendam seringkali menguasai hati dan pikiran kami, hingga kami menolak banyak orang, tidak menyatakan kasih bagi mereka. Ya Tuhan, ampunilah. Dan kini kami menghadap kepadamu, Sang Maha Kasih, mengaku setiap kelemahan dan kerapuhan yang ada, tiap kecewa dan rasa takut, berserah penuh pada ampunan kasih-Mu, untuk menyatakan pemulihan bagi hati kami yang remuk. Ya Tuhan, ampunilah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya undang untuk kita bersama-sama bangkit berdiri. Bersama-sama kita akan menerima berita anugerah atas pengakuan kita. Aku lemah, namun masih saja bertahan. Aku rapuh, namun merasakan rengkuhan penuh. Hatiku patah, namun tak hilang arah. Dalam kehancuranku, kurasakan penguatan. Sungguh ajaib apa yang telah Tuhan lakukan bagi hidupku yang rapuh.
Saudara-saudara, bagi setiap kita yang lemah, patah, hancur, dan rapuh, tersedia baginya berita anugerah yang diambilkan dari surat Roma pasal 5 ayat 4 sampai dengan 5. Bukannya ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan, dan bukankah pengharapan itu tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Amin. Kasih Allah menjadi harapan bagi kita yang tekun dan terus berserah. Dalam Kristus kita berpengharapan. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Mari kita bersama-sama memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 99 bait 1 dan 2. Gita Sorga Bergema. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bersama-sama kita memasuki penyalaan lilin Natal. Saya mengundang saudara-saudara yang bertugas untuk menyalakan lilin Natal untuk bisa maju ke depan. Yang pertama mewakili jemaat, anak kami Krisan, kemudian mewakili komisi anak dari majelis pendamping, mewakili komisi pemuda, komisi pendamping, mewakili KWC dari majelis pendamping, mewakili lansia majelis pendampingnya, mewakili MPJ Pak Diaken Dwi Setia Harjanto. Lilin yang kita nyalakan ini merupakan suatu simbol nyala kudus dari Yesus Kristus yang kita rayakan kelahirannya hari ini, untuk menjadi saksi Kristus yang menyatakan damai-Nya di dunia. Hendaknya kita seperti lilin yang menyala ini, selalu berupaya dalam iman, harap, dan karya, rela meleleh demi menerangi sekitarnya. Marilah
kita bersama membulatkan tekad dan berusaha mewujudkan damai Allah di dunia dengan berbagi damai dan sapa dengan sekeliling kita. Bagikanlah damai dan terang Kristus yang kita miliki kepada sesama, serta jadilah pelaku firman dengan mewujud nyatakan damai sejahtera Allah kepada orang-orang di sekitar kita. Deus
Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, tiba saatnya bagi kita semua untuk mendengarkan sabda Tuhan di hari Natal ini. Mari kita bersama-sama merendahkan hati di hadapan Tuhan. Kita mohon pertolongan Tuhan sebelum kita membaca dan merenungkan firman-Nya. Kita berdoa. Bapa di dalam surga yang mulia, di hari Natal yang kudus ini, kami umat Tuhan di seluruh muka bumi, terkhusus di gerejamu GKSBS Metro ini, kami merayakannya dalam kesederhanaan secara online, dengan tetap mematuhi peraturan mengingat situasi pandemi yang belum berakhir. Namun kami percaya Bapa, perayaan yang kami lakukan pada saat ini mengingatkan kepada kami tentang cinta kasih Allah yang terus berkobar di dalam hati kami, menyemangati kami untuk terus menjalani hidup dalam kekudusan, sehingga kami senantiasa boleh menjadi berkat bagi saudara-saudara kami. Di hari Natal yang kudus ini, kami ingin mendengarkan firman Tuhan. Kiranya kuasa Roh Kudus mengurapi setiap kami, memampukan kami untuk mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu dan melakukannya dalam hidup sehari-hari. Berfirmanlah kepada kami ya Bapa, kami semua telah siap mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang menjadi manusia, yang Natalnya hari ini kami rayakan, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, sesuai dengan tema Natal yang diputuskan oleh PGI dan KWI, pembacaan Alkitab diambilkan dari surat 1 Petrus pasal 1, ayatnya yang ke-22. Namun, saya akan membacakan ayat 22 sampai dengan 25, dengan natsnya tetap pada fokus ayat 22. Demikian bunyi firman Tuhan, karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas, hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Sebab semua yang hidup adalah seperti rumput, dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur, tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan Injil kepada kamu. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan setia melakukannya. Maranatha. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, hari ini kita semua masih bisa merayakan Natal. Setelah kurang lebih 1 tahun, kita menyusuri perjalanan panjang dengan terseok-seok karena pandemi COVID-19 yang belum juga hilang. Ini adalah Natal yang kedua kali di tengah situasi pandemi COVID-19. Kita semua patut bersyukur karena berkat kerja keras yang dilakukan oleh pemerintah, keterlibatan berbagai lembaga swasta dan semangat persaudaraan yang merupakan sifat hidup bangsa kita, sekarang ini kita sudah berada dalam keadaan yang jauh lebih baik dibandingkan beberapa waktu yang lalu saat gelombang kedua menyerang. Tetapi untuk bisa memulihkan situasi dan keadaan bangsa ini, mengatasi akibat-akibat dahsyat dari pandemi COVID-19 yang menyangkut berbagai segi dan wilayah kehidupan, tentu masih membutuhkan waktu
dan usaha keras seluruh warga bangsa, pemerintah, lembaga-lembaga bisnis, dan warga masyarakat. Kita semua akan bahu-membahu membangun sebuah kehidupan yang baru yang dilandasi dengan semangat persaudaraan dalam arti yang seluas-luasnya. Perayaan Natal yang masih berada di tengah situasi pandemi ini mengajak kita untuk kembali berefleksi, melihat situasi yang ada di sekeliling kita, memperhatikan saudara-saudara yang terimbas dari pandemi COVID ini. Itu sebabnya tema Natal 2021 yang kita rayakan hari ini mengusung sebuah pesan, cinta kasih Kristus yang menggerakkan persaudaraan. Dengan mengutip pada 1 Petrus 1 ayat 22, demikian saya mengulangi kembali, karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang ikhlas, hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Saudara-saudara, Natal tahun 2021 ini mengingatkan kita untuk saling mengasihi dengan segenap hati dalam kasih persaudaraan yang tulus dan ikhlas melalui tindakan bela rasa. Yesus Kristus yang kita rayakan kelahirannya hari ini mendorong kita semua untuk mencari jalan-jalan baru yang kreatif untuk terus membangun hubungan kasih agar saling mengasihi, saling mencintai, saling memperhatikan, saling membangun, saling membawa damai terus terwujud di bumi Pancasila ini. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, ada dua alasan untuk mengasihi di dalam nats kita. Alasan yang pertama diletakkan sebelum perintah itu sendiri, dan alasan yang kedua diletakkan setelah perintah itu. Kalau kita perhatikan ayat 22a bagian A, karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, ada kata sambung, hendaklah kamu sungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Setelah itu Petrus memberikan alasan yang kedua pada ayat 23. Karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Jadi perintah untuk sungguh-sungguh mengasihi berdiri di atas dua dasar. Dasar pertama adalah ketaatan kepada kebenaran yang menyucikan, dan dasar kedua adalah kelahiran baru oleh firman Allah. Kita pasti bertanya saat ini, lalu apa hubungannya dengan pengharapan yang tadi dikatakan memberikan kekuatan kepada kasih? Dari mana kita melihat hubungan pengharapan ini dengan kedua dasar untuk mengasihi itu tadi? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita perhatikan kembali ayat 22a, yaitu tujuan dari ketaatan yang menyucikan adalah kasih, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Artinya dengan kata lain, ketaatan di sini bukanlah ketaatan mengasihi. Ketaatan di sini memimpin pada tindakan agar bisa mengasihi. Ketaatan macam apa yang dimaksudkan? Yaitu ketaatan kepada kebenaran. Dan kebenaran itu dalam konteks ini adalah kebenaran yang sesuai dengan kitab Injil, atau dengan kata lain, kebenaran di sini adalah kebenaran firman Allah yang hidup. Dan dari firman Allah yang demikian disebutkan pada ayat 25b sebagai Injil itu sendiri, Injil yang menyelamatkan. Jadi ketaatan kepada kebenaran artinya di sini adalah menaati Injil itu sebagai satu-satunya sumber kebenaran hidup. Ada yang bertanya, apa artinya kemudian menaati Injil dalam hidup ini? Artinya adalah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, karena kabar baik itu adalah percayalah kepada Yesus Kristus dan engkau akan diselamatkan
Kisah Rasul 16 ayat 31. Hal pertama dan utama dari Injil bukanlah mengasihi saudara-saudaramu. Untuk menerima Injil hanya membutuhkan bahwa kita ini percaya atau kita ini beriman. Ini juga disinggung oleh Petrus dalam pasal yang ketiga suratnya, di mana para suami tanpa iman di dalam Yesus Kristus digambarkan sebagai tidak taat kepada firman. Tidak taat kepada firman berarti adalah para suami itu perlu diragukan percayanya. Karena sebagai penanggung jawab keluarga, seorang suami mempunyai tanggung jawab yang besar menjadi pemimpin yang mengarahkan kemana keluarga itu akan melangkah. Di dalam 1 Petrus 2 ayat 8 dan pasal 4 ayat 17, di sana menggambarkan hal yang serupa, bahwa yang tidak taat kepada firman Allah adalah mereka yang tidak percaya kepada Injil Allah. Jadi tidak menaati di sini artinya adalah tidak menaati Injil sebagai sumber kebenaran, yaitu tidak percaya atau tidak beriman kepada Injil itu sendiri. Oleh sebab itulah 1 Petrus 1 ayat 22 sebenarnya dapat diartikan sebagai karena kamu telah menyucikan dirimu oleh iman di dalam Injil Yesus Kristus, dan iman ini memimpin kepada kasih persaudaraan. Maka menjadi jelas tema Natal kita pada hari ini, cinta kasih Kristus yang menggerakkan persaudaraan berawal dari kasih setia, kebenaran firman Tuhan yang kita amini. Mustahil kita bisa melakukan sebuah upaya menggerakkan persaudaraan jika kasih itu tidak lahir di dalam diri kita dulu. Karena itu ketaatan kepada kebenaran di sini sebenarnya mengarah kepada pribadi yang kita rayakan kelahirannya, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dan yang namanya iman tidak dapat dipisahkan dari pengharapan. Kalau kita beriman bahwa firman Allah itu kekal selama-lamanya, maka kita pun pasti menaruh pengharapan kita kepada firman yang kita imani seperti itu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dasar pertama bagi kita untuk mengasihi menurut ayat 22a tadi adalah ketaatan kepada kebenaran atau pengharapan kita kepada firman yang hidup dan kekal itu. Pengharapan macam apa yang menyucikan diri kita itu sehingga kita dimampukan untuk melakukan tindakan kasih? Jawabannya adalah pengharapan kepada firman yang kekal dan hidup itu menyucikan diri kita dari pengharapan kepada sesuatu yang fana dan tidak abadi seperti rumput dan bunga duniawi ini. Berharap kepada Allah yang menyucikan kita dari berharap kepada sesuatu duniawi yang sia-sia. Pengharapan kepada Allah menolong kita untuk melihat bahwa jika hidup demi indahnya bunga dan segarnya rumput dunia seperti uang, kenyamanan, ketenaran, kesenangan duniawi, pesta ria, dan juga kehidupan yang bebas, maka semuanya itu akan segera layu, kering, dan akhirnya menjadi gugur. Dan ketika pengharapan yang baru ini, pengharapan akan firman Allah yang hidup dan kekal itu, menyucikan kita dari segala pengharapan yang sia-sia dan fana itu, kita semua dimampukan untuk mengasihi satu sama lain dengan sungguh-sungguh, sehingga hidup persaudaraan itu bisa terwujud. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, dasar kedua kita mengasihi adalah kita dilahirkan dari firman Allah kembali yang hidup dan yang kekal. Kalau kita perhatikan apa yang Petrus katakan dalam ayat 23 sampai 25, maka kita menemukan bahwa ia tidak hanya menekankan kelahiran baru dalam firman Allah, ia menekankan sesuatu yang khusus, yang spesifik tentang firman itu. Bahkan ia sampai mengutip dari perjanjian lama, yaitu Yesaya pasal 40 ayat 6 sampai 8. Lalu apa sebetulnya yang mau ditekankan dari firman Allah yang hidup itu? Kita sudah melihat bahwa dalam pasal 1 ini,
Petrus sangat menekankan sesuatu yang bersifat kekal, yaitu bagian atau warisan kita yang tidak dapat binasa, iman kita yang bernilai tidak fana, tebusan kita yang mahal bahkan tidak fana, dan firman Allah yang hidup dan yang kekal. Lalu apa maksudnya semua itu? Tidak lain dan tidak bukan adalah bahwa apa yang Tuhan berikan kepada kita itu tidak akan pernah habis dimakan waktu. Apa yang Tuhan janjikan kepada kita itu tidak akan pernah keliru. Segala yang telah Tuhan sediakan bagi kita adalah tetap dan akan selalu ada, seperti Allah yang tidak akan pernah tidak ada dalam kehidupan kita. Karena keberadaan Allah yang ada, yang membuat kita bisa melakukan segala keberadaan hidup kita sampai hari ini. Dan orang-orang percaya yang berdiri di atas hal tersebut tidak akan pernah binasa selamanya, karena keyakinannya adalah pada pengharapan akan anak-anak Allah. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada ayat 24 dan 25 semakin menegaskan betapa firman Allah itu tetap dan tidak akan pernah lenyap. Mengapa Petrus demikian menekankan sifat permanen atau sampai selama-lamanya firman Allah itu? Karena seperti peribahasa, buah tidak jauh dari pohonnya, kita juga ketika sungguh-sungguh hidup di dalam firman itu, maka kita akan hidup menghasilkan buah sesuai dengan pohon di mana kita berada. Petrus ingin agar kita melihat bahwa benih yang menciptakan pohon kita itu, yang menyebabkan kita bisa lahir kembali, adalah firman Allah yang tidak dapat binasa. Firman Allah yang hidup, yang kekal selama-lamanya. Kalau pohonnya seperti itu, maka demikianlah buahnya juga dalam kehidupan kita. Kita akan tidak dapat binasa, kita memiliki hidup kekal dan selama-lamanya. Itu adalah pengharapan kita di dalam Kristus Yesus. Oleh sebab itulah, dasar kedua untuk mengasihi adalah hati yang sudah dilahirkan kembali oleh firman untuk berharap. Sebuah pengharapan yang dibebaskan dari segala bunga dan rumput duniawi. Satu hal yang membuat kita tidak dapat mengasihi adalah ketakutan bahwa jika kita membayar harga kasih itu, maka kita akan kehilangan hal-hal indah yang dunia ini berikan kepada kita, yang dunia ini tawarkan kepada kita, yaitu segala kemuliaannya hanya seperti bunga rumput yang pagi-pagi akan tumbuh segar, siang kena matahari, sorenya menjadi lisut dan layu. Jika kita lebih menggunakan waktu dan energi kita untuk memenuhi kebutuhan orang lain daripada diri kita sendiri, jika kita menerima kritik tanpa membela diri, jika kita mengampuni, jika kita bersukacita ketika orang lain diberkati, sedangkan kita tidak, jika kita memberkati mereka yang mengutuk kita, dan juga berdoa demi kebaikan mereka yang sudah menyakiti kita. Saudara-saudara, kalau kita bersungguh-sungguh mengasihi dengan segenap hati, maka harga yang harus kita bayar adalah kita akan kehilangan kemuliaan bunga rumput yang orang-orang dunia ini kejar, orang-orang dunia ini dambakan. Kuasa untuk mengalahkan ketakutan ini adalah kuasa pengharapan yang telah disucikan oleh Tuhan Yesus, bahwa kemuliaan dunia ini akan berlalu dan yang dilahirkan kembali oleh firman Allah dan yang berharap kepada Allah itu akan tetap hidup dan kekal selama-lamanya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, dengan demikian kalau kasih yang ada dalam diri kita ini ditopang oleh dua dasar tadi, maka dasar itu akan menjadi kekuatan kita untuk terus bisa berharap kepada Injil Yesus Kristus. Kelahiran oleh firman Tuhan yang hidup dan kekal itu, yang telah menyapa kita, menjamah kita, dan mengubahkan kehidupan kita, akan membawa kita pada pengenalan yang utuh, pengenalan tentang Tuhan sebagai Juru Selamat yang hidup. Ketika kita sungguh berharap kepada Allah yang demikian, bahwa masa depan yang kita rencanakan bagi kita adalah lebih indah dari segala keindahan yang dunia ini tawarkan, maka kita akan terus dikuduskan dari segala pengharapan yang palsu yang ditawarkan oleh dunia ini,
yang memampukan kita untuk lepas dari kasih karunia Allah. Ketika kita mau terus menikmati, merasakan sebuah kehidupan yang kudus di dalam Tuhan, maka kita semua akan bisa membangun kasih persaudaraan seperti yang dirindukan melalui tema Natal pada tahun ini, melalui ibadah kita hari ini. Pada akhirnya, selamat Natal tahun 2021 dan selamat menyongsong tahun baru 2022. Tetaplah berpengharapan dan menjadi saudara bagi sesama. Tuhan Yesus menyertai kita semua. Amin. Mari kita bersama berdoa. Tuhan Bapa di dalam surga yang mulia, kami bersyukur di hari Natal ini dengan penuh sukacita bersama dengan umat Tuhan di seluruh muka bumi. Kami datang kepada Tuhan oleh karena kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami untuk bisa memperingati Natal ini, walau masih dalam suasana yang terbatas melalui ibadah dari rumah kami masing-masing, namun tidak mengurangi sukacita, syukur kami akan lawatan Tuhan di hari Natal ini. Kami percaya Engkau melawat setiap kehidupan keluarga kami di hari Natal ini, menyatakan damai dan sejahtera-Mu yang abadi di dalam kehidupan kami, sehingga kehadiran Kristus melalui firman ini mengingatkan kepada kami bahwa kami berharga di mata Tuhan. Terima kasih Bapa, biarlah semangat Natal terus mendorong kami untuk melakukan kasih persaudaraan yang sangat dibutuhkan oleh kehidupan di negeri ini. Terlebih di tengah situasi pandemi, banyak saudara-saudara kami yang mengalami dampak kehidupan. Kiranya Tuhan berkenan memakai setiap kami menjadi berkat bagi mereka semua. Melalui aksi Natal yang kami lakukan dalam rangka untuk menyatakan syukur kami karena kelahiran Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami, sekaligus sebuah sukacita boleh berbagi kepada mereka yang membutuhkan di tengah situasi PPKM level 3 ini. Tuhan mampukan kami untuk terus hidup di dalam kerendahan hati, bahwa semua yang boleh kami lakukan bukan karena kami berkelebihan, melainkan sebuah kepedulian yang muncul dari hati kami untuk memberikan kekuatan, meneguhkan, dan memberikan pengharapan besar bagi saudara-saudara kami yang terdampak. Terima kasih Bapa di surga, pemberian yang sedikit itu kiranya juga boleh dirasakan oleh saudara-saudara kami tanpa memandang suku, agama, ras, dan golongan, sehingga mereka juga boleh tetap merasakan cinta kasih Allah yang memberkati hidup mereka. Kami berdoa menyerahkan seluruh kehidupan umat Tuhan ke dalam tangan kuasa-Mu. Mampukan kami Tuhan untuk terus menjadi pembawa damai, membawa sukacita Natal di dalam kehidupan kami, dan terlebih juga menjadi pembawa kasih persaudaraan, agar dimanapun Tuhan menempatkan kami senantiasa mengedepankan kehidupan dalam kasih persaudaraan, baik dalam rumah tangga keluarga kami, dalam kehidupan keluarga besar kami, dalam kehidupan berjemaat, persekutuan gereja-Mu, dalam kehidupan bermasyarakat. Biarlah roh Tuhan memampukan kami mewujud nyatakannya dengan baik. Kami berdoa ya Tuhan di suasana Natal ini untuk apa yang telah boleh kami lewati di tahun 2021 ini. Sungguh sebuah perjalanan panjang yang kami boleh jalani, yang semuanya itu bisa terjadi hanya karena kebaikan Tuhan. Kami bersyukur kekuatan yang Tuhan berikan manakala ada badai yang menerpa kehidupan keluarga kami, namun kami tidak ditenggelamkan oleh besarnya ombak itu. Namun kami tetap berpegang teguh pada salib Tuhan,
yang memberikan kepada kami ketabahan, kekuatan, dan semangat untuk terus menjalani kehidupan ini. Bapa di surga, sebagai persekutuan gereja-Mu, Engkau juga telah memperkenankan kami untuk bisa memiliki sebidang tanah. Itu bukan karena kehebatan satu, dua orang atau pribadi lepas pribadi, melainkan karena kehendak Tuhan bagi gereja kami. Kami percaya ke depan Engkau akan terus memberkati kami dengan lebih dan lebih lagi, karena apa yang kami lakukan bukan untuk kepentingan kami, karena Tuhan yang menghendaki, Tuhan yang memberikan kesempatan itu, Tuhan juga yang akan memampukan kami untuk memberikan persembahan untuk melunasi pembelian tanah ini. Terima kasih Bapa, kami berdoa bagi keluarga jemaat-jemaat Tuhan yang rindu untuk bisa berkumpul di tengah situasi ini. Kami percaya Tuhan juga terus menguatkan. Walau kami berjauhan, walau kami tidak dapat bersua, bertatap muka, namun kami percaya pemeliharaan Tuhan terus boleh terjadi atas kehidupan kami. Bapa di surga, kami berdoa juga menyerahkan setiap pelayanan yang dilakukan oleh majelis gereja Tuhan. Engkau yang telah berkenan memanggil mereka, Engkau yang meneguhkan mereka dan mengurapi mereka dengan kuasa-Mu. Mampukan ya Tuhan untuk mereka terus berpaut pada kasih setia Tuhan, berjalan melakukan tugas panggilan pelayanan dengan mengutamakan apa yang menjadi kehendak Bapa di dalam kehidupan bergereja ini, sehingga urapan yang Tuhan nyatakan tidak akan pernah menjadi sia-sia, namun akan terus menjadi berkat dan menjadi berlipat ganda memberkati orang-orang yang ada di sekitarnya. Terima kasih Bapa, kami berdoa menyerahkan kehidupan kami ke depan, menyongsong tahun baru hanya di dalam tangan kuasa-Mu. Inilah syukur dan doa kami, yang semuanya kami naikkan kepada Bapa di sorga, di dalam perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus, yang menjadi juru selamat kami yang hidup, yang Natalnya hari ini kami rayakan. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa seperti yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dengan hati yang penuh syukur di hari Natal ini, mari kita bangkit berdiri menyambut firman Tuhan dengan menyanyikan Kidung Jemaat 97 bait 1-3, Hai Malaikat dari Sorga.
Lihatlah nun jauh di sana, ada bintang yang indah cemerlang. Itu tanda seorang raja dilahirkan, seperti yang dinubuatkan para nabi. Kita pergi ke Betlehem, menyaksikan apa yang telah terjadi. Putra Allah yang kudus telah dilahirkan dalam palungan di padang Efrata. Bintang timur menjadi penunjuk jalan untuk berjumpa dengan sang bayi kudus. Datanglah kepadanya, bawa persembahanmu dengan hati yang penuh sukacita. Datanglah kepadanya, persembahkan hidupmu, karena dialah bintang keselamatan. Bintang timur menjadi penunjuk jalan untuk berjumpa dengan sang bayi kudus. Datanglah kepadanya, bawa persembahanmu dengan hati yang penuh sukacita. Datanglah kepadanya, persembahkan hidupmu, karena dialah bintang keselamatan. Datanglah kepadanya, persembahkan hidupmu, karena dialah bintang keselamatan. Saudara-saudara yang terkasih, bersama dengan umat Allah di sepanjang masa, mari kita ikrarkan dan kita teguhkan kembali akan apa yang kita imani dengan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Mari. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, kali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana yang akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara-saudara dimohon duduk kembali. Marilah kita menyatakan syukur melalui persembahan dengan didasari firman Tuhan dari 1 Tawarikh 29 ayat yang ke-17 yang demikian firman-Nya. Aku tahu ya Allahku bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan.
maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang umat-Mu yang hadir di sini telah kulihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita. Amin. Kita iringi dengan memuji Kidung Jemaat nomor 101, bait pertama dan secukupnya. Alam raya berkumandang. Saudara-saudara, kami mohon untuk berdiri. Mari kita bawa persembahan ini kepada Tuhan di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami berterima kasih atas seluruh penyertaan dan bimbingan kuasa Roh Kudus yang Engkau berikan sehingga kami dapat mendengarkan sebagian dari firman-Mu di hari Natal yang bahagia ini. Tuhan, betapa bersukacita dan bersyukurnya kami telah mendengar apa yang menjadi petunjuk dan pedoman dalam hidup di tengah pandemi COVID-19 ini. Tuhan Yesus Kristus yang baik, di hari Natal yang indah ini, kami mengumpulkan persembahan sebagai tanda dan ungkapan syukur dan penyerahan diri kepadamu. Terimalah persembahan ini dan berkatilah agar dapat dipergunakan oleh gereja-Mu di sini untuk perluasan kerajaan-Mu di dunia ini. Ya Yesus Kristus, tolonglah kami menjadikan pengorbanan dan persembahan-Mu di Golgota sebagai sumber inspirasi dan sumber motivasi
untuk hidup memberi, berbagi dan berkorban bagi sesama kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dunia, yang kelahirannya kami rayakan saat ini, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bersama-sama akan mengakhiri ibadah Natal ini. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan kepada dunia, karena Kristus sudah datang ke dalam dunia. Siarkanlah ke seluruh dunia berita kelahirannya. Terpujilah Tuhan, Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Sekarang terimalah berkat Natal menyertai saudara sekalian. Sang Bapa pencipta langit dan bumi, Sang Anak yang menjadi daging di dalam Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus Sang Penuntun, akan menyertai perjalanan hidup saudara untuk mewartakan damai sejahtera di dunia sampai penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan pernyataan kemuliaan Allah yang Maha Besar. Dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dipersilakan duduk kembali. Bapak, Ibu, Saudara semua yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ibadah Natal kita saat ini sudah selesai. Majelis mengucapkan Selamat Natal 2021 kepada Bapak, Ibu semua. Mari kita merayakan sukacita Natal ini dengan merefleksikan tema Natal dalam keluarga kita, bahwa cinta kasih Kristus telah menggerakkan persaudaraan kita semua. Dengan tetap melaksanakan protokol kesehatan, kiranya tidak mengurangi rasa sukacita kita akan kelahiran Yesus Kristus. Mari kita bersama-sama mengambil saat teduh dengan berdoa bersama. Allah yang Maha Bijaksana, sungguh kami telah bersyukur atas selesainya ibadah ini. Engkau telah berkenan mendampingi kami dan menuntun kami dalam melaksanakan ibadah ini. Terima kasih Tuhan atas petunjuk dan hikmat-Mu di dalam firman Natal yang kami laksanakan saat ini. Kami memohon ampun kalau masing-masing dari kami masih kurang terbuka dan menghargai bimbingan-Mu. Kami lebih memaksakan mengikuti jalan sendiri. Kami juga memohon ampun atas kekurangan kami yang terjadi dalam ibadah ini. Kami bersyukur Tuhan atas terlaksananya ibadah saat ini yang dipimpin oleh Roh Kudus sendiri. Sudilah Engkau berkati kami dalam mewujudkannya apa yang Tuhan sampaikan melalui firman-Mu dalam ibadah Natal ini. Kiranya ibadah Natal ini akan membawa keberkatan dan pembaruan iman bagi kami semua, sehingga kami semakin mantap menjadi umat-Mu, semakin terbuka untuk melayani satu sama lainnya, dan yang lebih penting dari itu adalah semoga kami semakin meningkatkan iman percaya kami kepadamu. Dalam kasih Kristus yang telah datang ke dunia, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mari kita bangkit berdiri.
Dengan penuh sukacita Natal kita menyanyikan Kidung Jemaat 120 bait 1 dan yang ketiga, Hai siarkan di gunung. Hai siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai siarkan di gunung, lahirnya Almasih. Di waktu Kaum Gembala menjaga dombanya, terpancar dari langit cahaya mulia. Hai siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai siarkan di gunung, lahirnya Almasih. Terbaring di palungan yang hina dan rendah, Sang Bayi menyampaikan selamat dunia. Hai siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai siarkan di gunung, lahirnya Almasih. mengucapkan selamat Hari Natal tahun 2021 dan selamat menyongsong tahun baru 2022. Tuhan Yesus memberkati. Amin.